wabarakatuh. Halo Sobat Wika Muda, senang sekali saya Clara Hairunisa Paulida dapat menyapa kembali pemirsa Wika TV dimanapun berada. Semoga pemirsa Wika TV dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya sedang berada di Wika Talks edisi ke-30. Ya, di Wika Talks edisi ke-30 ini itu nggak kalah menarik kok temanya dari edisi-edisi sebelumnya. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira pemirsa Wika TV? Ini topik yang akan diangkat nih apa nih kira-kira gitu. Saya kasih clue sedikit ya, ini itu banyak digandrungi oleh orang-orang, terutama anak muda. Ini banyak banget diserbu, terutama untuk anak muda yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Pasti udah pernah nebak kan? Topiknya adalah lanjut kuliah dengan KIP, tips berburu beasiswa. Nah, teman-teman, dengan mendapatkan beasiswa juga tentunya dapat membantu dalam meringankan beban orang tua ya, terutama mengenai pembiayaan seperti itu. Lalu fun fact-nya, sekarang di Universitas Ibnu Khaldun Bogor itu lagi buka pendaftaran untuk beasiswa KIP aspirasi khusus orang yang ber-KTP di Kabupaten Bogor dengan kuota 250 orang. Tentunya lumayan banyak ya, dan harus bisa memanfaatkan kesempatan ini gitu. Untuk Sobat Wika Muda yang bingung gimana sih cara dapetinnya Kak, ini dari tadi ngobrol terus nih, saya pengen tahu tips and triknya gitu. Tenang aja, saya nggak sendiri, tentunya saya sedang bersama narasumber saya yang dari penerima beasiswa KIP kuliah juga, jadi lebih berpengalaman gitulah. Kita sapa dulu ya narasumber kita ya. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kakak juga baik. Alhamdulillah baik. Ini kalau kita tebak pakai baju monokrom putih hitam, berarti kita lagi UAS. Abis UAS. Gimana kata di UASnya? Aman. Insya Allah nggak pusing juga, lancar lah. Kayaknya tertekan gitu deh mukanya. Enggak kah? Ya, mungkin yang bikin tertekan yang dari luar gitu ya, iya, bukan dari dalam. Kakaknya juga sama Kak, UASnya aman, lancar, damai. Ya, UASnya aman sih, cuman materinya ada beberapa yang cukup banyak, jadi harus dipelajari jadi sedikit. Ada berapa matkul kalau untuk hari ini? Hari ini ada 2 matkul. Satu aja sih kalau hari ini. Kalau kemarin dan besok mungkin lebih banyak kali ya matkulnya. Kalau kemarin nggak ada kebetulan. Sekarang satu, nextnya juga cuma 1 matkul aja. Sama ya Kak? Kita kemarin ada 2 matkul, hari ini 2 matkul, nanti besok libur insya Allah. Insya Allah libur, insya Allah saya nggak libur Kak. Liburnya nanti. Iya betul. Oke deh Kak, sebelum kita mulai untuk membahas topik-topik, nah karena di Wika ini Kakak pernah dengar nggak sih ada istilah tak kenal maka tak taruh. Nah, dengan Kakak siapa dan prodinya apa? Oke, baik. Nama saya M. Arif Hidayat. Saya sekarang kuliah di program studi pendidikan masyarakat, tentunya kampusnya kampus Wika. Sekarang saya ada di semester 5. Dan juga mungkin tambahnya, saya sekarang ini tinggalnya di Kabupaten Bogor di Cigombong, perbatasan dengan Sukabumi. Jauh ya Kak? Lumayan jauh, pulang pergi. Pulang pergi dengan motor tapi kan? Iya, dengan motor. Berarti ini menandakan bahwa semangat belajar tak pernah pudar walau dengan jarak, pemirsa Wika TV. Iya, betul. Kalau kakaknya? Baik, perkenalkan nama saya Didin Wahidin Nobisa, asal saya dari NTT, Kupang. Ya, saya di sini kuliah di Universitas Ibnu Khaldun di Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Sekarang saya tinggal di pesantren Al-Quran wal Hadith di Cifor. Oh di Cifor, tapi dari NTT ini kan nggak bawa motor Kak ke Bogor, betul kan? Pasti. Nah itu bagaimana menempuh jarak dari Cifor ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor? Alhamdulillah sih di pesantren itu ada namanya motor wakaf. Oh oke, menarik. Tidak dipakai, udah kita pakai untuk kuliah. Oh jadi dimanfaatkan untuk pendidikan seperti itu ya Kak, benar. Kalau misalnya berarti kakaknya tipikal orang yang percaya kalau misalnya kita ingin berbuat baik pasti Allah kasih jalan ya. Iya betul. Betul sekali. Nah
Oke Kak, pertama nih boleh diceritain nggak Kak, kenapa bisa dapat aja gitu informasinya mengenai KIP, beasiswa KIP aspirasi kuliah dan sampai keterima lagi kan, sampai masuk gitu, sampai gimana Kak? Oke, mungkin untuk dari awal ya. Pertama mungkin saya lulusan 2020 dan masuk kuliah itu di 2021. 2021. Ya, jadi gap year ya namanya. Nah, awalnya itu saya setelah lulus SMA memang pengennya kuliah, cuman waktu itu belum ada kesempatan dan akhirnya kerja. Nah, waktu saya bekerja itu ada salah satu guru saya yang memberikan informasi kalau di UIK di UIK ya khususnya itu sedang membuka penerimaan mahasiswa khususnya jalur beasiswa KIP kuliah. Nah, dari situ saya mulai cari informasi-informasi lebih dalam, membuka Instagram, web-web terkait KIP kuliah, dan akhirnya dengan usaha dan dukungan teman-teman seperjuangan, akhirnya kita bareng-bareng bisa dapat KIP kuliah itu kayak gitu. Oh gitu. Kalau Kakaknya? Nah, saya sih lulusan tahun 2022. Tapi setelah lulus saya tidak langsung kuliah, karena setelah lulus di pondok itu diminta untuk pengabdian 1 tahun dulu sambil mengajar di pesantren. Nah, sambil mengajar di pesantren itu saya Sabtu dan hari Minggu itu kosong. Jadi saya memanfaatkan 2 hari itu untuk kuliah namanya diploma D1 di Jalan Marta Dinata, Masjid Al-Hijri 1. Kalau di UIK kan Masjid Al-Hijri 2 ya? Iya, nah, betul. kalau di Jalan Marta Dinata itu Masjid Al-Hijri 1. Nah, di samping situ ada program kuliah diploma 1 seperti itu. Nah, pas kuliah di situ ketemulah sama salah satu dosen UIK, beliau namanya Bapak Awang. Ketemulah beliau dan beliau memberikan informasi bahwa di UIK itu membuka beasiswa. Ada beasiswa TAFIS, ada beasiswa KIP. Nah, pas dapat informasi seperti itu, setelah sampai di pesantren saya cek, ternyata untuk TAFISnya syaratnya saya belum cukup, maksudnya belum masuk syaratnya. Nah, saya cek lagi yang beasiswa KIP. Alhamdulillah masuk syaratnya. Saya cari informasi. Pertama saya datang ke UIK. Pertama saya nggak tahu gimana caranya datang aja ke UIK gitu. Datangin ke rektorat, nanya-nanya seperti itu. Pas pertama kali saya datang, masih ingat itu, bulan Desember. Saya datang, itu belum buka pendaftarannya. Belum buka pendaftarannya, saya nanya katanya, nanti tunggu aja gitu. Alhamdulillah saya pulang, saya tunggu, pas buka pendaftaran itu di bulan Januari. Di bulan Januari. Berarti sebulan kemudian ya Kak? Ya, sebulan kemudian. Oke. Pas bukanya tanggal 2, besoknya tanggal 3 saya langsung datang. Daftar sebagai mahasiswa baru. Wih. Ya, karena memang sebelumnya tuh saya nggak daftar kemana-mana gitu, nggak minat buat kuliah kemana-mana. Udah di UIK aja gitu. Karena memang teman-teman saya juga banyak yang kuliah di sini, jadi saya langsung bilang udah di UIK aja, nggak usah kemana-mana. Saya menarik sih Kak, di UIK aja nggak usah kemana-mana, sementara kakak aja domisilinya di Kupang gitu. Ya. Lalu bagaimana bisa mengenal UIK gitu Kak? Saya mengenal UIK deh, saya kuliah SMA-nya di Bogor. Oke, iya. Saya SMA-nya di Bogor, merantau dari Kupang ke Bogor di tahun 2019. Iya. Pakai kapal. Dari Kupang ke Jakarta itu selama seminggu di kapal. Seminggu di kapal? Ya, seminggu di kapal. Sampai di Bogor, SMA di Bogor dari 2019, tamat 2022. Setelah tamat, tidak langsung kuliah. Pengabdian dulu 1 tahun sambil ngajar di SMP, di pesantren saya dulu seperti itu. Oh, jadi langsung pokoknya to the point ke UIK aja gitu ya Kak, karena juga SMA-nya di Bogor gitu kan. Tapi kalau SMP sempet? SMP di Timur. Gitu. Jadi harus beradaptasi nggak Kak? Ya, beradaptasi. Kalau untuk lingkungan sih nggak masalah, cuma yang beradaptasi bagi saya itu makanannya. Makanan di Bogor kan orang Sunda sukanya yang pedas. Iya. Kalau saya di Timur nggak suka yang pedas, jadi cukup membutuhkan waktu yang lama buat adaptasi. Oh gitu, oke. Menarik. Kalau kakaknya nih,
asli Bogor, memang pengennya ke UIKA atau sempat juga daftar PTN atau seperti apa? Kalau asli ya, saya kayaknya dari mulai dibuat sampai dengan sekarang saya di Bogor tinggalnya. Jadi yang Akhir Bogor SD, SMP, SMA semuanya di Bogor. Cuman baru kali ini saya keluar kecamatan lah. Soalnya gitu. dari mulai SD itu sampai SMA saya di kecamatan Cigombong mulu di sana. Nah sekarang saya di kota lah kan, kuliah di Bogor. Kalau untuk kampus sendiri ya, sebelumnya waktu saya baru lulus itu saya sempat ikut SNMPTN ke salah satu universitas negeri di Karawang. Nah cuman mungkin belum kesempatan ya, jadinya belum lolos kayak gitu. Kayak gitu, jadi punya pengalamannya masing-masing dan menurut saya unik sih. Nah, setelah dapat gitu Kak, nge-apply lah ibaratnya gitu kan, ada syarat-syaratnya nggak sih Kak? Kayak misalnya, kalau saya juga sebenarnya penerima beasiswa Kak, tapi Pancakarsa, karena di UIKA Bogor ini tuh banyak banget beasiswa. Saya juga sampai bingung milihnya. Banyak banget. Iya banyak banget, jadi kan membuka peluang untuk orang yang ingin belajar gitu, apalagi di taraf perguruan tinggi, karena penting pendidikan ya Kak, penting ya Kak? Penting banget. Penting. Jadi syarat-syaratnya apa aja Kak kalau di KIP? Di KIP, mungkin fun fact ya sebelumnya. Boleh. Sebelum saya masuk ke beasiswa KIP, waktu awal itu saya daftarnya juga Pancakarsa. Waduh. Iya, cuman nggak lolos di Pancakarsa. Akhirnya dialihkan ke KIP kuliah. Lalu untuk tadi mohon maaf pertanyaannya. Syarat-syarat. Syarat. Untuk syarat tentunya banyak ya, karena kan ini untuk menerima calon-calon mahasiswa yang memang diperuntukkan untuk kemajuan bangsa ya. Sudah jelas pasti persyaratannya banyak, dan tapi walaupun banyak itu nggak memberatkan kita sebagai mahasiswa pendaftar, sebagai calon mahasiswa. Justru walaupun banyak, nggak sulit kita kayak ngumpulin data diri ya, yang seperti itu, data diri, berkas-berkas waktu SMA, rapot, ijazah dan lain-lain kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak general aja ya Kak, umum General. gitu ya. Betul. Kalau kakaknya juga sama nggak Kak? Ya, kalau untuk persyaratannya sih menurut saya sih sama aja. Cuman yang paling penting itu KTP. KTP? Ya, kan untuk mendapatkan beasiswa kita harus punya KTP. Kita harus diakui dulu sama negara bahwa kita memang warga negara Indonesia. Administratifnya ya Kak, betul-betul. KTP sama salah satu syaratnya itu kartu KIP. Tapi kalau misalkan kita tidak punya kartu KIP, kita bisa pakai surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Oh gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak kalau di Pancakarsa itu kan ada non akademik dan akademik gitu. Kalau di KIP sendiri seperti apa Kak? Kalau di KIP sendiri ya, itu dua-duanya diperlukan. Akademiknya diperlukan dan untuk non akademiknya juga diperlukan. Ya, memang dua-duanya menjadi persyaratan untuk menjadi penerima beasiswa KIP kuliah. Oh nggak bisa pilih salah satu gitu ya Kak? Iya. Ya. Misalnya kalau atlet ya lampirkan saja sertifikatnya gitu. Kalau misalnya memang dia pintar dalam segi akademik, dilampirkan sertifikat olimpiade kayak gitu. Oh mungkin kalau dari hal itu ya, itu bisa melampirkan salah satu. Cuman untuk administrasi, memang untuk akademik dan non akademik itu bisa dicantumkan kayak gitu. Cuman bisa dilihat mungkin dominannya di mana gitu. Oh jadi itu penunjang ya, Iya, opsional betul. lah ya gitu ya. Oke, perasaan orang tua gimana Kak setelah mendapatkan? Ya, perasaan orang tua sih kan kita dari sana datang ke sini merantau ya Kak. Iya betul. Jadi orang tua tentu tidak mampu gitu. Jadi ketika mereka tahu kalau saya dapat beasiswa, senang banget gitu orang tua. Mereka bangga, maksudnya senang saya bisa lanjut kuliah gitu. Karena kalau misalkan saya tidak dapat beasiswa KIP, saya tidak kuliah. Waduh, Iya. ini ada yang naruh bawang di sini. Kalau misalkan seperti itu saya tidak lanjut kuliah karena memang orang tua tidak mampu untuk kuliah ke jenjang berikutnya, maka saya bersungguh-sungguh supaya dapat beasiswa. Makanya pas nunggu pengumuman beasiswa itu tiap hari itu saya telepon ibu suruh minta doain gitu. Betul. Semoga dapat. Ini merinding banget sih Kak, karena pengalaman saya sekalipun ya terlepas dari orang tua mampu atau tidak mampu, dari sisi anak sendiri ya Kak, itu kayak pengen banget lepas dari stigma orang, beban orang tua gitu. Ya. Itu tuh pengen banget lepas gitu. Makanya saya juga
fun fact-nya setelah dapat beasiswa kayak wah alhamdulillah kayak keren banget gitu. Jadi orang tuh nggak usah lah mikir-mikirin lagi untuk mengenai pembiayaan kan seperti itu. Itu kalau saya di cover itu gimana Kak? 4 tahun di cover kah atau memang dikasih uang saku juga? Kalau untuk KIP sendiri gimana? Kalau saya KIP aspirasi namanya itu kita di cover 4 tahun dan juga kita dikasih uang saku kayak gitu. Dan juga mungkin beberapa waktu itu ada mungkin pembiayaan terkait dengan peningkatan soft skill kita atau mungkin yang ingin KKN ke luar negeri, nah itu bisa disisihkan uang dari beasiswa kita itu untuk pengembangan diri kita kayak gitu. Sama Kakak? Sama seperti itu. Jadi ada per bulannya juga gitu, di cover juga? Kalau untuk per bulan mungkin enggak ya kayak gitu. Oh gitu. Jadi tapi meringankan beban lah gitu ya Kak. Sangat. Untuk anda pejuang beasiswa semangat. Harus semangat. Harus semangat. Nah Kak, dari mulai proses pendaftaran hingga proses seleksi berkas lalu pengumuman diterima itu lama nggak Kak kira-kira? Sebenarnya sih nggak lama, cuman karena yang daftar itu banyak, jadi ya harus nunggu gitu dan sabar. Tapi untuk proses dari pendaftaran ke seleksi dan pengumuman itu tidak terlalu lama, nggak sampai harus nunggu kayak beasiswa lain berbulan-bulan seperti itu. Kalau untuk KIP sih nggak terlalu lama. Setuju. Memang prosesnya nggak lama kita. Kadang memang yang bikin lama tuh kalau ada kendala di kitanya. Kayak misalkan contohnya mungkin ada teman saya, dia itu ada NIK nomor induk kependudukan itu dia nggak sesuai antara nama dan juga nomornya. Jadi nomornya ada tapi terteranya nama orang lain. Nah mungkin yang bikin lama itu kendala-kendala seperti itu. Kalau untuk dari proses pendaftaran, seleksi sampai penerimaan itu bisa dibilang cepat sih. Cepat ya Kak? Ya. Kalau misalnya dari Kakak tadi kan dari timur ya Kak ya? Itu ada gak pesan untuk pemirsa Wika TV yang mungkin ingin menjajal, ingin masuk dong ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini, tapi melalui beasiswa KIP gitu seperti Kakak. Kakak ini kan dari timur yang bisa mendapatkan beasiswa di Bogor gitu ya Kak. Notabene nyebrang nih, nyebrang. Kan ada persyaratan kayak KTP itu harus berdomisili Bogor atau seperti apa Kak? Lalu bagaimana prosesnya? Baik. Untuk KIP itu kan tadi ada yang namanya KIP aspirasi dan KIP reguler. Nah kalau aspirasi itu khusus untuk orang-orang yang ber-KTP di Kota Bogor. Kalau yang di luar Kota Bogor dia masuknya ke KIP reguler. Nah, jadi tidak harus berdomisili di Bogor seperti itu. Karena ada yang namanya KIP reguler, jadi bisa dari luar Kota Bogor. Contohnya saya dapat KIP yang namanya reguler. Jadi saya berdomisili di timur, tapi saya dapat KIP di Wika di Bogor. Jadi ada dua ya Kak ya, KIP reguler tadi sama aspirasi. Kalau kakaknya yang reguler? Saya yang reguler. Kakaknya? Aspirasi. Oh aspirasi, tapi ini yang ingin Wika yang ada di Wika yang lagi buka pendaftaran 250 orang yang tadi saya bilang itu aspirasi berarti kan? Aspirasi. Karena berdomisili di Kabupaten Bogor. Oke, menarik ya ternyata ya. Karena kalau beasiswa yang lain kan kayak tok gitu ya Kak ya, nggak ada 2 cabang. Ya, aspirasi sama reguler. Ini sedikit menarik gitu. Nah Kak, kalau misalnya dari Kakak sendiri, itu ada nggak Kak tips yang ingin Kakak sampaikan dan mungkin bisa diterapkan gitu untuk gimana sih caranya mendapatkan beasiswa lalu keterima gitu Kak untuk pemirsa Wika TV? Untuk teman-teman ya, tips nih untuk kalian yang memang lagi berjuang buat mendapatkan beasiswa, khususnya beasiswa di Wika. Yang pertama, kalian harus rajin-rajin cari informasi. Kalian bisa tanya-tanya kerabat kalian yang memang ada di Wika atau bisa cek langsung Instagram Wika Bogor. Lalu setelah kalian mendalami informasi-informasi tersebut, kalian bisa mulai dipersiapkan berkas-berkas yang memang harus dipersiapkan. Kayak mulai dari ijazah atau rapor, dan juga mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kalian bisa mulai pastiin NIK, nomor induk kependudukan, NISN,
itu punya kalian itu udah sesuai atau belum gitu dengan yang di Kemendikbud. Lalu untuk selanjutnya mungkin kan nanti ada tahap pengisian berkas kayak gitu. Nah di situ mungkin nanti akan ada yang namanya menceritakan atau mengisi hal-hal yang memang sesuai dengan keadaan kita. Nah untuk teman-teman semua mungkin pada saat itu kalian harus mengisi dengan jujur agar itu sejalan dengan waktu wawancara, karena akan ditanyakan waktu wawancara itu dipastikan yang kalian isi di sini tuh sesuai atau tidak kayak gitu. Dan yang terakhir intinya kalian harus tetap semangat sih buat mengejar cita-cita kalian kayak gitu. Kalau kakaknya juga sama Kak tipsnya? Ya sih, cuman ada tambahan tipsnya gak banyak, cuman 3. Yang pertama usaha, kemudian berdoa, yang ketiga tawakal. Kuatkan usaha. Pertama usaha itu kayak mempersiapkan semua berkasnya, kemudian setelah berusaha mempersiapkan semua berkasnya, banyak-banyak berdoa, terus banyak-banyak beramal soleh, nah seperti itu. Penunjang ya Kak? Ya penunjang, banyak berdoa. Setelah berdoa dan berusaha, serahkan saja sama Allah. Apapun hasilnya itu mungkin yang terbaik menurut Allah. Karena kadang mungkin menurut kita hal itu baik, tapi bagi Allah tidak baik buat kita. Mungkin menurut kita mendapatkan beasiswa KIP itu adalah sesuatu yang baik, tapi mungkin menurut Allah nanti hal yang lebih baik Allah siapkan buat kita. Karena rahasia Allah itu kita tidak tahu. Maka tawakal, berdoa, dan usaha. Masya Allah, ini juga sejalan dengan moto kita, iman ilmu. Masya Allah. Kalau dari kakaknya prosesnya tesnya ini susah nggak sih Kak? Untuk tes ya, mungkin enggak susah, karena yang seperti dibilang tadi ya, terkait dengan pemberkasan itu kan umum ya kayak gitu. Untuk mungkin wawancaranya, yang namanya wawancara sebenarnya enggak susah, tergantung balik lagi ke kitanya, kita udah mempersiapkan itu atau belum. Makanya wawancaranya langsung Kak? Wawancara langsung kayak gitu. Jadi kita harus persiapkanlah diri kita untuk wawancara supaya apa yang kita sampaikan itu bisa membantu kita supaya diterima kayak gitu. Jadi memang harus dipersiapkan di diri kitanya. Kalau untuk tes sebenarnya standar-standar aja seperti itu. Kalau dari kakaknya tesnya susah nggak Kak? Waktu itu saya tesnya sih via Zoom online. Oke. Tesnya sih standar, gak susah, cuman disuruh tes baca Quran, terus tentang pemahaman tajwid seperti itu. Baca Quran Kak? Iya, baca Quran. Masya Allah. Ada baca Qurannya juga Kak? Ada, sama. Oh keren ya Kak. Ya. Saya jadi sampai speechless gini ya. Berarti fondasi imannya harus tetap dikuatin ya. Harus sesuai dengan moto Wika, iman, ilmu, dan amal. Betul. Pendidikan setinggi-tingginya tapi kalau fondasinya kurang kan, aduh bahaya juga, Dan percuma. disalahgunakan ilmunya. Betul sekali, takut disalahgunakan ilmunya. Nah Kak, menarik banget nih Kak. Kakak boleh diceritain nggak suka dukanya? Suka duka dengan notabene ini kan beasiswa itu kan harus memperkuat, atau kita contohnya kalau di beasiswa Pacakarsa itu 3,5 Kak, nggak boleh turun. Kalau turun nanti ada risikonya, turun 2 kali mungkin pencabutan dan lain sebagainya. Itu kan kita kan mempertahankan nilai IPK ini sulit gitu Kak. Suka dukanya apa Kak? Untuk suka duka ya, dari saya sendiri mungkin lebih banyak sukanya daripada dukanya. Iya, apalagi saya kuliah di pendidikan masyarakat UIKA, memang di dalamnya itu proses pendidikannya kita nggak cuma di kelas, kita banyak ke lapangan, turun-turun ke masyarakat. Nah itu menjadi salah satu hal yang membuat kita bahagia gitu Kak, bisa berbaur dengan masyarakat kayak gitu, senang lah ibaratnya. Kalau dukanya paling cuman kayak tugas-tugas aja, toh itu memang udah tanggung jawab kita kan sebagai mahasiswa kayak gitu. Untuk terkait IPK ya, mungkin untuk IPK kita tetap usahakan, tapi jangan dijadikan beban pikiran oleh kita. Jadi kita usahakan ya kayak kita jangan sampai bolos-bolos kuliah, lalu untuk tugas-tugas dikumpulkan sesuai deadline. Kalau memang kita mengikuti alurnya sesuai, insya Allah IPK itu akan mengikuti kayak gitu. Jadi jangan terlalu dipikirkan menjadi beban, justru jadikan itu motivasi supaya kita tuh semangat kuliah, nggak bolos-bolos kayak gitu. Jadi let it flow aja ya Kak? Iya betul, santai gitu. Kalau dari kakaknya gimana Kak? Kalau untuk saya sih nggak suka dukanya sih lebih banyak kan suka. Nih, Karena suka-suka harus, semua nih. Sesuatu itu harus kita suka dulu baru kita jalanin. Karena kalau kita udah suka,
akan kedepannya akan lebih mudah. Pertama kita kalau misalkan mulai sesuatu jangan mikirin dulu konsekuensinya gitu. Kita jalanin aja, apapun konsekuensinya kita jalanin aja. Karena saya ingat apa kata seseorang, dia mengatakan hidup ini adalah pilihan, tapi kita tidak bisa memilih konsekuensi dari pilihan apa yang kita pilih. Kita berani memilih untuk Wika, berarti kita harus siap dengan apa yang akan kita terima ketika kita menjadi mahasiswa di Wika. Entah itu banyak tugas atau apapun itu. Mungkin ketika pemirsa Wika TV mendengar ada juga yang menggebu-gebu, terus ada juga yang kayak, waduh ini harus 3,5 nih atau ada persyaratan IPK-nya nih gitu. Kayaknya susah deh gitu mempertahankan IPK segitu. Apa tanggapan kakak? Kalau tanggapan saya, Iya. kalian jangan dulu deh berpikiran seperti itu. Kalian mending daftar, persiapkan diri kalian supaya kalian bisa menikmati proses yang ada di Wika ini. Jujur bakalan bikin kalian seru lah intinya kalau terkait dengan proses-proses. Jangan terlalu dipikirkan lah IPK. Yang jelas kita harus belajar dan terus belajar supaya ya itu untuk diri kita juga gitu, untuk pengembangan diri kita, untuk bagaimana kita nantinya turun ke masyarakat seperti itu. Upgrading diri ya kak. Betul ya. Kalau dari kakaknya kak? Kalau ada yang mengatakan bahwa wah ini nilainya harus seperti ini, Iya, betul. 3 koma gitu. Sebenarnya menurut saya sih nggak jadi masalah gitu. Jangan jadikan itu sebagai masalah gitu. Jadikan sebagai motivasi aja gitu. Betul. Ingat kalau misalnya ingat perjuangan orang tua kita gitu, ketika kita terus ingat kepercayaan orang tua kita atau kepercayaan orang yang memberikan kita beasiswa, misalkan kampus gitu. Kita udah dipercaya memberikan beasiswa gitu. Itu salah satu feedback kita kepada beasiswa, kita harus memberikan hasil terbaik gitu. Jadi kita tidak boleh, yang pertama jangan malas, kita harus lawan rasa malas gitu. Ketika kita didatangin rasa malas, kita harus bangkit gitu, semangat. Karena kalau misalkan kita nggak semangat terus nilai kita turun, kita mengecewakan dua pihak, pertama pihak kampus dan kedua orang tua. Dan kita terutama gagal dalam upgrading diri sendiri. Ya. Betul. Nih kak, mengenai tadi kan kita membahas beasiswa gitu. Lalu kita membahas juga sedikit-sedikit tentang kampus Wika Bogor. Saya ingin sedikit membahas tentang dosennya. Tenang, ini bukan nyenggol kok. Ini saya cuma pengen nanya aja dosen favorit. Tenang. Dosen favoritnya siapa kak? Kalau dosen favorit, pertama mungkin jujur di Penmas dosennya baik semua, asik semua. Sama di hukum juga. Betul. Cuman kalau favorit ya, yang saya kalau belajar bersama beliau tuh lebih kayak membangun semangat saya gitu. Betul. Ada Bapak Ade Hoirudin Taufik. Oke. Beliau dosen mata kuliah statistik, lalu penelitian tindakan, metode penelitian. Nah, setiap mata kuliah yang dibawakan beliau, saya selalu nyaman gitu, asik mengikutinya kayak gitu. Jadi ada dosen favoritnya tersendiri dan alasannya tersendiri. Kalau kakaknya? Ya, kalau untuk dosen-dosen di FAI, khususnya di Prodi Pendidikan Agama Islam, alhamdulillah sih dosennya bagus-bagus, seru gitu ketika ngajar. Cuman ada salah satu dosen yang menurut saya, wah, Masya Allah gitu. Masya Allah. Iya, itu beliau namanya Bapak Bahrum Subagia. Beliau tuh dosen IAD, Ilmu Alamiah Dasar dan Ilmu Budaya Dasar. Oke. Yang buat saya tertarik dan melihat beliau bahwa beliau tuh memang Masya Allah gitu. Beliau tuh tertib gitu ketika masuk dan penyampaiannya pun juga santai dan mudah dipahami. Iya kak, betul sekali. Karena kan di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ini kayak banyak banget dosen-dosen, bukan banyak ya kak, hampir semua dosen menurut saya mumpuni dan mengedepankan nilai adab, etika, itu yang menurut saya poin plus gitu kak. Itu keren banget sih. Di hukum sendiri juga saya punya dosen favorit, namanya Pak Mova Aldifani. Jadi kenapa saya memfavoritkan dia? Dulu saya sempat belajar hukum lingkungan kak. Hukum lingkungan, setelah itu saya ngelihat gelarnya dia itu rada minder kak. S1, S2, S3 atau saya lupa S2, S3-nya gitu ya. Itu dia di Eropa kak. Insya Allah. Dan beliau beasiswa. Itu kayak
saya bisa nggak ya? Bikin minder ya. Bikin minder, tapi bener kata kakaknya tadi harus jadi motivasi ya, acuan untuk diri sendiri. Nah Kak, terakhir Kak, ada nggak pesan-pesan untuk sobat UIK muda di sana yang lagi pada berjuang untuk lanjut ke perguruan tinggi nih Kak? Boleh dari kakak dulu? Boleh. Ya, untuk pesan ya terkait dengan teman-teman, kawan-kawan semua yang sedang berjuang mendapatkan beasiswa dan berkuliah di UIK ya. Mungkin satu pesan dari saya, yang paling penting itu jaga komitmen kalian. Kalau memang kalian berkomitmen ingin berkuliah, ingin membanggakan orang tua, kalian harus jalan itu terus selagi memang itu baik kayak gitu. Dan mungkin untuk yang lainnya tetap semangat, jaga hubungan kalian dengan orang tua. Kalian terus minta doa ke orang tua. Di balik usaha kalian itu pasti ada doa orang tua yang mensupport selalu kayak gitu. Berarti penting ya Kak? Kalau ditanya seberapa penting, penting banget. Penting maksimal ya. Ya. Ya, restu dan doa orang tua itu. Ajib Kak. Boleh kakaknya pesan untuk adik-adiknya? Pesan untuk teman-teman atau adik-adik yang sedang berjuang untuk masuk ke UIK, tetap semangat. Pesan saya tetap semangat dan jangan lupa minta doa ke orang tua, terutama ibu. Dan salah satu pesan saya, sudahilah rebahanmu, mari kuliah di UIK bersama kami. Widih. Ini ditolong gitu banyak karena Masya Allah banget. Jadi harus pokoknya semangat terus, harus effort untuk diri sendiri ya Kak. Jangan males, jangan rebahan terus gitu ya Kak. Kaum muda rebahan terus Kak. Semenjak Covid kemarin kan. Kebiasaan jadi kaum rebahan jadinya. Iya jadi kaum rebahan, kaum dikit-dikit mager, dikit-dikit mager. Gitu deh Kak pokoknya Kak. Oke Kak, baik terima kasih ya Kak atas jawaban-jawabannya yang menurut saya sangat Masya Allah. Kayak kita sharing aja gitu kan Kak, tukar pengalaman gitu ceritanya. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya sekali lagi Kak. Semoga kakaknya sehat selalu ya. Dan semoga rekan-rekan yang menyaksikan pemirsa Wika TV juga mendapatkan informasi yang cukup seperti itu. Dan ingin kalau misalnya pemirsa Wika TV ingin mendapatkan informasi seputar beasiswa dan PMB Wika Bogor lebih lanjut, itu dapat menghubungi kontak di bawah ini ya. Dan jangan lupa share, follow, dan ikuti kegiatan Wika melalui media sosial kita. Di Instagram itu ada namanya Wika_Bogor. Seperti ini jangan lupa di follow. Follownya sekali aja, jangan 2 kali, nanti di unfollow lagi. Ya baik, terima kasih. Saya Clara Hairunisa undur diri pamit. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa di Wika Talks edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.